Halo, gue Dujep. Di video kali ini gue bakal sharing atau merekomendasikan dua produk serum vitamin C. Tapi konsepnya akan lebih ke battle, jadi kayak head to head. Jadi kayak mengcompare apa sih kesamaan dan perbedaan dari produk ini, atau bahkan juga apa positif dan mungkin yang kurang bagusnya juga dari kedua produk ini. Apa yang akan gue sampaikan di video ini sifatnya berdasarkan pengalaman pribadi gue. Walaupun demikian, gue tetap belajar mengenai skincare, entah itu dari buku ataupun mungkin nonton banyak video skincare dari mereka yang ahli seperti dermatologist, esthetician, atau bahkan skincare expert. So please keep in mind. Sebelum ke produknya, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu channel YouTube ini. Jadi ketika memang dianggap ada informasinya bisa sampai ke lebih banyak orang, dan itu artinya manfaatnya pun bisa dirasakan oleh banyak orang. So, oke, jadi kedua produk serum vitamin C yang gua punya ini adalah yang pertama dari brand Korea, dan yang kedua ini dari bukan brand lokal sih, brand Amerika, tapi sudah ada sejak beribu-ribu tahun di Indonesia. So, jadi yang produk Korea ini It's Skin, dan yang produk lokal, yang produk ya katakanlah ya, ini produk lokal, yaitu adalah si Garnier. Nah, sebelumnya gue mau minta maaf kalau misalkan gue belum bisa mencari info mengenai brand filosofi dari si It's Skin ini, karena website mereka dalam bahasa Korea. Cuma It's Skin sendiri mungkin kurang familiar, khususnya mungkin untuk para cowok, karena memang ini merupakan brand Korea yang sebenarnya dari segi harga mereka cukup terjangkau, dan dia juga punya beberapa store di mall besar di Jakarta. Sedangkan kalau misalkan si Garnier ya mungkin udah sangat umum lah orang tahu. Dia punya banyak banget produk. Dia punya sabun wajah, punya moisture water, punya pelembab, punya bahkan sampai ke perawatan rambut juga. Dan dia juga menyasar banyak sekali skin concern, entah itu untuk mereka para remaja, untuk khususkan untuk cowok, untuk merawat kulit yang berjerawat atau bahkan yang berminyak. So ini lebih umum sih sebenarnya daripada si It's Skin. Nah, kalau misalkan kita langsung ke battle, kita ke compare kedua produk ini, yang bisa lo lihat, keduanya botol kaca, produknya kemasannya dengan botol kaca dengan pipet seperti ini, dan ini sebenarnya menurut gue sih memudahkan untuk cara penggunaannya. Kemasannya sama 30 ml dan harganya ada di kisaran 150.000. Kalau secara offline ya, artinya kalau si Garnier ini lo bisa dapetin bahkan di Indomaret ataupun Alfamart. Tapi kalau misalkan online itu biasanya ada diskon, entah itu di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak, di Lazada. So kalau misalkan kalian tertarik untuk beli online, nanti link pembeliannya akan gue simpan di kolom deskripsi. Jadi kalian tinggal klik dan langsung linknya akan terhubung ke toko di mana kalian bisa membeli masing-masing dari produk ini. Cuman yang gue kurang suka dari kedua produk ini adalah mereka packagingnya transparan, di mana sebenarnya packaging transparan untuk sebuah produk serum vitamin C itu dianggap kurang pas. Kenapa? Karena sifat daripada vitamin C sendiri itu dia mudah oksidasi, entah mungkin karena kayak sinar matahari atau bahkan juga karena suhu. Jadi kalau misalkan kalian memiliki serum vitamin C, simpan pada suhu ruangan dan hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Tapi mungkin saja karena kedua jenis vitamin C yang digunakan oleh masing-masing produk ini bukan vitamin C asli, artinya bukan dari jenis L-ascorbic acid. Katakanlah untuk si It's Skin ini, dia jenis vitamin C-nya sendiri adalah licorice, if I'm not mistaken. No, wait. Gue punya contekan, dia jenis vitamin C-nya sendiri adalah ascorbyl tetraisopalmitate. Sedangkan kalau misalkan si Garnier, dia jenis vitaminnya sendiri adalah ethyl ascorbic acid. Di mana kedua jenis ini merupakan jenis turunan daripada si L-ascorbic acid, dan kedua jenis turunan vitamin C ini juga dianggap lebih stabil, dianggap lebih lembut untuk kulit wajah. Karena menurut gue pribadi ya, serum vitamin C merupakan serum yang kerjanya tuh kayak lebih nonjok, kayak lebih mantap dibandingkan serum dengan kandungan lain seperti mungkin arbutin atau bahkan niacinamide. Nah, kalau misalkan kita ngelihat dari packagingnya, dari segi teksturnya juga, kalau It's Skin ini dia lebih ke watery, lebih ke encer. Dia punya warna yang
putih agak butek sih kalau menurut gue, jadi kayak putih agak kebutek, agak kekuning-kuningan, dan baunya pun enak. Dan gue nggak mau ngomongin tentang fragrance, tapi baunya enak, tidak terlalu menyengat. Sedangkan si Garnier ini dia teksturnya lebih ke gel atau lebih ke milky, karena warnanya pun dia putih kayak milk, kayak susu, dan baunya enak banget, so refreshing. Tapi baunya agak, menurut gue sih lebih menyengat daripada si Edge Skin ini. Dan keduanya menurut gue dia bisa digunakan untuk semua jenis kulit kecuali sensitif, karena kulit sensitif ketika dipakein serum vitamin C yang sifatnya asam bisa menjadi lebih kering atau juga sangat memungkinkan untuk menjadi lebih sensitif. Jadi kalau misalkan lo punya kulit yang sensitif tapi lo punya concern untuk mencerahkan kulit wajah, silahkan gunakan serum lain yang kandungannya seperti arbutin atau bahkan niacinamide. Nah, kenapa gue harus pakai serum vitamin C dalam rangkaian skincare rutin gue? Karena menurut gue kita hidup di di mana environmental kita, lingkungan kita sudah terpapar oleh yang namanya tingkat polusinya sudah semakin jelek, apalagi mungkin ditambah dengan sinar matahari, apalagi kalau misalkan ditambah dengan stres, kulit kita menjadi lelah, kulit kita menjadi kusam, atau bahkan ketika kita kurang tidur, kulit kita menjadi memproduksi minyak lebih banyak, akhirnya berjerawat. Jadi penggunaan serum vitamin C menurut gue sangat fatal dalam skincare rutin. Karena memang serum vitamin C ini sendiri selain dapat memberikan atau membantu mencerahkan kulit wajah, tetapi dia juga bersifat antioksidan. Nah, katakanlah kalau misalkan untuk si Edge Skin, gue melihat hasil yang gue dapatkan setelah memakai ini, dia lebih kayak mencerahkan kulit wajah gue yang disebabkan oleh mungkin kayak gue kurang tidur, terus kulit wajah gue terlihat lebih capek, lebih kusam, dan dia juga menurut gue punya kayak semacam sebum control atau dapat membantu mengontrol kelebihan minyak di kulit wajah. Hal lainnya juga dia membuat kulit wajah gue terasa lebih lembut. Nah, kalau untuk si Garnier, menurut gue dia lebih fokus untuk ke menyamarkan noda hitam, entah itu noda hitam bekas jerawat ataupun noda hitam yang mungkin disebabkan oleh paparan sinar matahari, dan dimana tentu saja hal tersebut sangat memungkinkan untuk mengakibatkan kerusakan pada kulit wajah. Hal lainnya juga dia menurut gue lebih ke kayak membuat kulit terasa lebih plump, lebih kenyal, dan itu sudah sangat bisa lo rasakan saat pertama kali lo pakai. Jadi kalau misalkan lo pakai dan lo pegang kulit wajah, lo akan merasakan kalau misalkan kulit wajah lo lebih plump. Nah, dia juga menurut gue dia punya kayak semacam pore care, artinya dapat membuat penampakan pori-pori kalian menjadi lebih kecil. Jadi ini pas banget untuk kalian yang punya pori-pori atau penampakan pori-porinya jadi lebih besar. Nah, kalau untuk si Edge Skin ini, dia punya total ingredients sebanyak 14. Kalau misalkan si Garnier, dia total ingredients-nya sebanyak 35. And sometimes less is more, so maybe it's like better, but please keep in mind also. Nah, selain daripada si vitamin C, dia juga sebenarnya no alkohol, jadi tidak memiliki alkohol. Dia juga memiliki ekstrak teh hijau atau Camellia sinensis leaf extract, di mana ekstrak teh hijau sendiri seperti yang kita tahu bersama bahwa dia memiliki antioksidan, dapat melindungi kulit wajah kita dari efek buruk radikal bebas yang selalu kita temui sehari-hari. Kalau misalkan si Garnier, selain vitamin C yang tadi gue sebutkan, dia juga punya niacinamide, dia punya salicylic acid, dia punya if I'm mistaken, dia punya dia punya citric acid, dan juga punya vitamin E yang dapat membantu mempertahankan kelembaban kulit wajah kita supaya kulit tidak menjadi lebih kering. Nah, menurut gua keduanya, katakanlah untuk si Edge Skin, gua akan lebih prefer merekomendasikan untuk mereka yang baru mau nyoba serum. Sedangkan kalau untuk si Garnier, menurut gua ini bisa dipakai untuk kalian yang sudah biasa pakai serum, tapi mungkin dengan jenis berbeda. Katakanlah selama ini pakai serum dengan kandungan aktif seperti niacinamide, tapi lo mau nyoba yang vitamin C, lo bisa pakai yang ini. Karena menurut gue ini lebih jatuhnya lebih kayak untuk maintenance, untuk membuat kulit wajah lo lebih terasa sehat, dan tentu saja membantu dalam masalah noda hitam itu tadi. Ya
gue sampai sekarang masih jerawatan dan gue selalu struggle dengan bekas jerawat, dan serum vitamin C termasuk si Garnier ini sangat dapat membantu dalam menyamarkan udah hitam bekas jerawat tadi. Sedangkan si It's Skin, karena menurut gue dia jatuhnya kayak lebih ringan konsistensinya, itu mengapa gue merekomendasikan ini untuk mereka yang baru mau nyoba serum. Dan sejujurnya gue tidak merekomendasikan penggunaan serum pada mereka yang usianya di bawah 20 tahun. Sebenarnya silakan, tidak ada yang salah, cuman mungkin karena ya pertama ini active ingredients, dan sebenarnya usia 20 tahun ke bawah itu kulitnya masih bagus, dan ditambah harganya juga mungkin I don't know, tapi ya kalau butuh dan lo punya budget silahkan pakai. Tapi kalau misalnya tidak terlalu butuh dan mungkin budget lo lebih untuk sekolah, jadi ya bijaklah untuk memilih dan memakai produk skincare. Dan di luar dari pada skincare, hal yang selalu gue notice juga adalah tentang hal yang harus lo perhatikan. Yang tidak kalah penting adalah apa yang masuk ataupun apa yang lo konsumsi. Olahraga, minum cukup air putih, istirahat, manajemen stres, dan lain sebagainya. So, gue sangat berharap video ini ada informasi yang dapat membantu dan bermanfaat. Jangan sungkan juga untuk kasih kritik, saran, sharing di kolom komentar, atau bahkan bisa ke DM Instagram gue di _KangAdul. Dan bantu subscribe juga channel ini supaya semakin berkembang. Jangan lupa share ke orang-orang atau ke teman-teman, ke keluarga kalian yang menurut kalian perlu tahu informasi ini. So, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Bye-bye.